banyak teman, ada ya teman kepercayaan yang selalu dia itu curhat sama si dia. Jadi apapun permasalahan yang terjadi di tengah rumah tangganya ini, dia curahkan ke dia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa hal atau beberapa cara yang harus kita lakukan atau yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi pasangan yang sulit dimengerti atau anggap saja keras kepala atau sulit dinasehati. Nah, ini kita akan kasih cara bagaimana menundukkan hati atau perilaku pasangan kita. Nah, ini tentunya adalah hal yang perlu dilakukan. Hal ini adalah semata-mata untuk menciptakan keharmonisan di tengah rumah tangga sahabat semua. Nah sahabat, sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah terus dukung channel Kang Kumis. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita seorang suami menghadapi istri yang memang sulit ditundukkan atau sulit dinasehati, ini adalah kita yang harus mengontrol emosional kita. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang memang keras kepala, memang terkesan selalu menciptakan emosi ya. Menciptakan emosi kepada lawan bicara atau kepada pasangan. Ketika keras kepala ini memang harus kita kita harus sering mengalah demi menciptakan hal itu. Tapi artinya mengalah di sini bukan berarti kita harus kalah terus-menerus, tapi mengalah untuk bagaimana supaya si keras kepala ini menjadi lebih luluh, lebih lunak ya dalam berpikir. Ini hal yang pertama adalah menjaga emosi. Lalu yang kedua, ini adalah hal yang mungkin paling ampuh ya untuk kita lakukan agar si istri ini tidak lagi keras kepala. Anda cari hal-hal yang penting. Apa ini sebetulnya yang membuat si pasangan ini kok sulit dinasihati? Yang membuat pasangan ini kok jadi keras kepala? Ini pasti mungkin Anda bisa cari tahu dengan kabar itu atau informasi itu dari teman-teman dekat pasangan Anda. Mungkin dari sekian banyak teman, ada ya teman kepercayaan yang selalu dia itu curhat sama si dia. Jadi apapun permasalahan yang terjadi di tengah rumah tangganya ini, dia curahkan ke dia. Lalu tentunya dia akan mengatakan keinginan-keinginan yang seharusnya didapat dari pasangan. Coba cari bocoran itu. Ya, ini ketika ini sudah ditemukan, coba penuhi, insya Allah dia nggak keras kepala lagi, nggak sulit lagi dinasihati karena keinginannya sudah tercapai. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apapun itu haruslah tetap berperilaku lemah lembut dengan pasangan kita, karena pasangan kita harus sadar ya bahwa kita juga butuh wanita sebagai seorang pria. Karena tanpa wanita kita juga tidak bisa apa-apa. Jadi kadang kita memang banyak hal-hal yang salah yang sering kita lakukan. Misalnya pasangan kita marahin juga, tapi kita manfaatkan juga, kita gunakan juga. Ini kan hal-hal yang tidak adil. Jadi ketika kita masih sayang dengan pasangan kita, maka berlakulah santun dan bertuturlah dengan lemah lembut dengan pasangan kita ya. Karena wanita ini semakin dimengerti, dia akan semakin ngerti. Nih. Lalu yang keempat adalah Anda harus pandai-pandai mencari waktu kapan Anda harus membicarakan permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini menjadi ganjalan di hati Anda. Ya. Jadi Anda harus betul-betul mencari waktu dan suasana yang tepat. Artinya jangan pada saat si pasangan terlihat emosi justru Anda sampaikan. Justru Anda sampaikan, cari waktu yang tepat, santai, dan situasi yang Anda yakin bahwa ketika Anda menyampaikan, ini tidak marah. Nah, suasana seperti itulah yang harus Anda gunakan. Ya. Misalnya ketika Anda sudah memberikan sesuatu yang mungkin selama ini ditunggu oleh istri Anda, diinginkan oleh istri Anda, maka
pada saat-saat setelah itu sampaikan apa yang menjadi keinginan pasangan ini. Nah, ketika ini terus tercipta, maka keharmonisan insya Allah akan selalu didapat. Yang kelima, Anda harus tetap menggunakan bahasa yang santun, ya, yang sopan terhadap pasangan kita. Ya, karena itu juga ketika kita mampu berperilaku sopan ini, si istri akan lebih menghargai kita dan akan merasa enggan ketika mau berbuat yang neko-neko. Yang keenam, Anda harus tetap mampu menunjukkan kasih sayang bahwa kita adalah suami yang baik, yang mampu menjadikan contoh buat istri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Yang ketujuh adalah sabar. Memang kalimat sabar ini pendek, tapi butuh waktu panjang untuk bisa mempraktekkan apa itu kalimat sabar. Ya, sabar ini hanya mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Maka di sini butuh persiapan yang luar biasa ketika seseorang ingin belajar menjadi penyabar. Ini penting diperhatikan bahwa kalimatnya memang pendek tapi berat untuk dilakukan. Jujur saja ketika kita bicara tentang sabar. Lalu yang kedelapan, arahkan pasangan kita, beri pandangan-pandangan yang baik, jangan pernah bosan. Karena sekali lagi karena perlu kita ketahui bahwa pasangan kita ini adalah tanggung jawab kita bukan hanya di sini, tapi sampai ke akhir nanti, ya. Nah, sahabat, itulah beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghadapi pasangan yang mungkin kebetulan sedikit sulit dinasihati atau sedikit keras kepala. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.